Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang permintaan Nabi kepada para sahabat beliau untuk tidak pernah menyampaikan kepada beliau apabila ada orang yang menggibah, menjelek-jelekkan beliau. Rupanya kita kebalik, ya. Banyak dari kita yang justru penasaran, ya. Dia ngomong apa tentang saya, dia bilang apa kemarin, komentar terhadap saya. Nabi nggak mau tahu, ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi tidak merasa aman dari cacian, makian, ghibah. Beliau tidak merasa aku manusia termulia, aku manusia terbaik, mana ada orang yang jelek-jelekin aku, ya. Sementara banyak dari kita seperti itu, merasa seolah orang-orang itu pasti suka semua sama kita. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak merasa aman, pasti ada yang menjelek-jelekkan beliau. Maka beliau berpesan, kalau kalian mendengar ada yang jelek-jelekin saya, jangan sampaikan ke saya, ya. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus salah. Aku ingin ketika aku bertemu dengan kalian, ngobrol dengan kalian, campur aduk dengan kalian, dadaku selamat, hatiku selamat. Kalau kita tahu si fulan pernah jelek-jelekin saya, jelek-jelekin kita di belakang kita, tentu ketika kita ngobrol enggak enak. Akhlak seperti inilah yang insya Allah harus kita tiru. Ya, kita tinggalkan, kita masuk bab baru, bab ke-259, babu zammi dzil wajhain, bab tentang tercelanya orang yang punya wajhain, dua wajah. Saya kira di bahasa kita tidak ada, ya, istilah seperti ini. Ini ada di bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Ada orang-orang yang mungkin di kita bermuka dua gitu, ya. Ini wajhain, ya. Apa yang dimaksud? Munafik. Di sini ngomong beda, di sini ngomong beda. Bermudahana, nanti akan dijelaskan oleh beliau apa itu mudahana. Salah satu sifat tercela adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu bermudahana. Seperti biasa, beliau bawakan ayat 08. Qala Allah Ta'ala, yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi dari manusia. Mereka menyembunyikan sesuatu dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Sedangkan mereka tidak mungkin bisa bersembunyi dari Allah. Wa
huwa ma'ahum idh yubayyituna ma yarda minal qaul. Allah bersama mereka saat malam-malam mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini orang munafik itu menunjukkan betapa tipisnya keimanan mereka, atau tidak ada keimanan sama sekali. Kan ya sebodoh-bodoh orang kan tahu Allah Maha tahu, kan Allah Maha tahu, dan sedang turun wahyu, sedang zaman wahyu. Ada apa-apa turun wahyu, ada apa-apa turun wahyu. Berani-beraninya mereka berbohong. Seperti belum lama kita lewati hadis, ya kan, Zaid bin Arqam, ya kan, sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengadukan tentang si fulan, mengatakan seperti ini, langsung bersumpah, Zaid bin Arqam bohong, kami nggak pernah bicara seperti itu. Zaid bin Arqam merasa terdesak, malu, karena memang nggak ada bukti, nggak ada saksi. Tapi jujur Zaid bin Arqam. Walillahil hamd, wahyu belum putus. Nggak lama turun wahyu membenarkan Zaid bin Arqam. Pintar Zaid bin Arqam, jujur, ketahuan. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang bukan zaman wahyu. Bohong ya udah bohong. Kalau dia berani sumpah ya sudah, nggak ada yang menyingkap karena wahyu sudah putus. Hukumannya nanti di akhirat. Jadi bodoh sekali orang-orang yang berani berbohong, berani bikin begini begitu, tipu daya ketika wahyu sedang turun, ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup, itulah zaman wahyu. Ada apa-apa diungkap, ada apa-apa diungkap. Turun wahyu menjelaskan, turun wahyu menjelaskan. Oleh karena itu para sahabat berani menyimpulkan, ketika para sahabat melakukan sesuatu kok tidak turun wahyu tentang hal itu, maka itu pasti halal, boleh. Contohnya apa? Berazal. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kata para sahabat, kami biasa berazal. Kami biasa terhadap budak perempuan, ya, bukan terhadap istri. Kami berazal dan Al-Quran sedang turun. Artinya zaman wahyu, Nabi masih hidup. Tidak ada satupun ayat yang turun membahas tentang azal. Dengan demikian para sahabat menyimpulkan azal hukumnya halal haram. Halal. Kalau haram tentu sudah turun ayat. Atau Nabi bersabda, tentu perintah Allah. Nabi bersabda mengharamkan begini, begitu. Dan itu banyak sekali. Ya. Orang sekedar ngomong rauna, turun ayat, jangan rauna, ganti undurna, maksudnya sama, lihatlah kami, kan gitu. Jadi tidak ada yang dibiarkan oleh Allah. Ketika Allah biarkan, berarti itu mubah, berarti itu halal. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Hadza inkarun 'alal munafiqin. Ini syarah dari Syekh Salim. Ini merupakan pengingkaran terhadap orang-orang munafik fi qaunihim yastakhfuna biqaba'ihim. Bagaimana mereka menyembunyikan keburukan-keburukan mereka, menampakkan kebaikan-kebaikan mereka. Salat, jihad ditampakkan. Kalau tidak tampak, mereka
enggan, malas. Maka mereka merasa berat kalau sholat isya dan subuh. Ini menunjukkan orang-orang munafik di zaman Nabi sholatnya di rumah apa di masjid? Ya di masjid, ya, bukan di rumah. Di rumah nggak sholat lah, sholatnya di masjid, sholat berjamaah di masjid. Untuk apa? Untuk mempertunjukkan kepada Rasul dan para sahabat, nih kami sholat, kami taat. Penerangan kan tidak seperti hari ini, nggak kelihatan, maka mereka berat, malas. Ya, beliau jelaskan seperti tadi. Kemudian beliau menyimpulkan dengan 3 kesimpulan. Dari ayat tadi beliau menyimpulkan 3 kesimpulan. Ada 3 fawaid. Yang pertama, al-hakimu wal-qadi wal-mufti yahkumu bil-zahiri fahuwa muta'abbidun bidzalik. Seorang hakim, seorang qadi, seorang mufti, kadang dibilang mufti, kadang dibilang qadi, kadang dibilang hakim, ya. Dan kadang hakim ini sekaligus Amirul Mukminin, sekaligus Amirul Mukminin. Siapa contoh? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Waliul Amr, Khalifatul Islam, sekaligus hakim. Nah, kesini tentu tidak dijumpai manusia seperti Abu Bakar, seperti Umar. Maka para khalifah menunjuk qadi, ya. Nah, hakim ini, qadi ini, mufti ini menghukumi sesuatu berdasarkan zahir. Saksinya mana, buktinya mana, ucapannya bagaimana. Tidak boleh berdasarkan, oh dia orang baik, oh dia orang gak neko-neko, oh dia sorot matanya menunjukkan kejujuran, oh dia begini. Enggak boleh, harus berdasarkan zahir. Maka Nabi mengatakan, siapa yang datang kepadaku berperkara, saksi kuat, bukti kuat, ucapan fasih, aku menangkan. Walaupun ternyata dia bohong, dia keliru, dan itu neraka bagi dia. Sebaliknya, jujur, menang apa adanya, tapi nggak bawa saksi, nggak bawa bukti, aku kalahkan dia. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi menghukumi perkara seperti ini tidak dengan wahyu. Tidak dengan wahyu. Kalau wahyu kan nggak mungkin salah. Mana mungkin wahyu salah. Jadi dengan melihat zahirnya, buktinya seperti apa, saksinya seperti apa, gitu. Tidak dengan wahyu. Nggak ada riwayat ketika 2 orang berperkara lalu Nabi mengatakan, udah diam sebentar, saya nunggu wahyu. Lalu disimpulkan yang benar si A, si B salah. Nggak ada. Jika Nabi berbuat seperti ini, tentu akan sulit bagi para hakim, para qadi, para mufti, sulit sekali. Karena wahyu kan sudah putus, hanya Nabi yang dapat wahyu. Walillahilham, Nabi menentukan perkara-perkara sesama sahabat, sama manusia, tidak dengan wahyu, tapi dengan saksi dan bukti tadi, sehingga bisa ditiru oleh para hakim, para qadi, ya. Kemudian yang kedua, hukmu haula'i idza kana khata'an la yughayyirul amra fi nafsihi. Ketika hukum tersebut salah,
maka ini tidak bisa merubah keadaan. Artinya yang dosa tetap dosa, yang pahala tetap pahala. Ya sekedar di dunia saja. Ya, maka jika kita berperkara, kita yakin di pihak yang benar, dikalahkan, ya sabar. Sabar. Jangankan hari ini, Nabi pun seperti itu. Orang Nabi bersabda seperti tadi kan, siapa yang salah tapi berani bohong, berani sumpah, saksi kuat, bukti kuat, saksi mungkin bisa dibayar misalnya ya, tetap yang salah ini dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi hari ini, maka wajib bagi kita bersabar ya. Tolong diingatkan anak-anak di lantai 3 pada berisik. Yang ada di lantai 3 tolong jaga anak-anak. Mungkin ada petugas khusus barangkali. Faman kana zaliman, kalau dia zalim, merampas hak sesama, fa alaihi ismu dzalik, dia dapat dosa. Wa sayujaza alaihi yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat akan dibalas. Di mana? Inda man la takhfa alaihi khafiyah, di hadapan zat yang bagi dia tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Ya. Yang ketiga, yang terakhir dari fawaid dari ayat tadi, hurmatu mihnatil muhammad, haramnya profesi pengacara. Beliau berani menyimpulkan pengacara itu haram ya. Wa bi khasatin fi hadhihi al-a'sar, terutama di zaman ini ya. Kenapa? Ada dua alasan ya, antum tahulah ya. Para pengacara mungkin secara teori bagus karena dia ini membela, sementara ada penuntut jaksa, adu argumen tuh di situ, hakimlah yang menentukan. Sepertinya bagus, tetapi kita yakin tidak ada yang sempurna selain Islam. Islam gak ada contoh seperti itu. Ada penuntut, ada pembela di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, gak ada hakim, betul-betul hakim. Gak ada pembela, gak ada jaksa, betul-betul satu hakim. Ketika yang berperkara itu mengajukan saksi bukti, ya terserah hakim ya. Tidak perlu hal-hal seperti itu. Terus ya, kembali kita saksikan kebenaran sabda Nabi, la tattabi'u, bahwa sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kaum muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Banyak sekali. Salah satunya ini dari mana coba kalau bukan dari sana? Adanya pengacara, adanya penuntut, di tengah-tengahnya ada hakim. Seolah mereka mengatakan ini baik. Kalau ini baik, ya kembali tadi ya, laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau ini benar baik, tentu para sahabat yang memulai pertama kali. Enggak ada. Para sahabat tidak kenal pengacara, tidak kenal jaksa. Apa alasan beliau mengatakan profesi ini haram? Ada dua. Yang pertama, annaha tahakama ila al-qawanin al-ardiyah wal andimati al-wad'iyah, karena yang dipakai oleh mereka ini hukum bumi, bukan hukum langit.
peraturan-peraturan yang dibikin oleh manusia. Nggak ada mencuri potong tangan, berzina dicambuk atau dirajam. Yang langit kan seperti itu, yang dari Allah seperti itu. Mereka ngarang sendiri, mencuri sekian tahun, sekian bulan, memperkosa, membunuh, dan seterusnya. Nggak ada kisos, nggak ada rajam, nggak ada potong tangan. Sementara sudah ada wahyu, kecuali belum ada wahyu. Apa hukuman bagi pengedar narkoba? Wahyu tidak ada. Silahkan ngarang sendiri. Ya. Apa hukuman bagi orang yang mengambil tanah orang? Belum ada. Silahkan. Tapi kalau sudah ada, mencuri potong tangan, berzina dirajam, dicambuk, maka haram merubah hukum itu. Nah, mana ada pengacara itu kemudian pakai hukum Islam? Tidak kita dapati, maka haram. Yang kedua, anna jilla ashabi hadhihi al-mihna yujadiluna bil batil. Mereka ini berjidal dengan cara yang batil. Jidalnya itu batil. Liyadhadu bihil haq, untuk menolak yang hak. Maka ketika apa istilahnya, kliennya itu berada dalam kesalahan tapi membayar, sekuat tenaga dia bela, bermain kata-kata. Yang penting pintar ngomong. Insya Allah antum tahu siapa umumnya mereka. Kaum Nasara, bukan kaum muslimin. Maka mestinya kaum muslimin tidak usah ada yang mengambil profesi haram. Ya, kita langsung hadis pertama, hadis 1540. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna an-nasa ma'adin, kalian akan mendapati manusia itu ma'adin. Ma'dan, jamak dari ma'dan. Ma'adin yaitu asy-syai'u al-mustaqirru fil ard, sesuatu yang terpendam di dalam bumi. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu punya ciri masing-masing, punya sifat awal. Ya. Walaupun Islam belum datang, ada nggak orang-orang jujur? Islam belum datang tapi jujur, ada nggak? Ada. Belum kenal Islam tapi amanah, ada nggak? Ada. Belum kenal dakwah Islam tapi dia pemberani, dia paling nggak suka dengan kemunafikan. Adakah? Ada. Ya. Itu yang dimaksud ma'adin. Jadi masing-masing itu mempunyai kebaikan, mempunyai sifat dasar. Ya. Tentu di luar yang gaib, tanpa wahyu tentu tidak ada yang tahu salat maghrib berapa rakaat, salat subuh berapa rakaat, melempar jumrah berapa kali, cara tayamum, cara wudhu seperti apa. Tanpa wahyu nggak mungkin ada yang tahu. Adapun sabar, jujur, pemberani, tanggung jawab, tanpa wahyu bisa. Ini yang dimaksud. Maka terusan dari hadis ini beliau mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyati, maka sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, sebaik-baik mereka di dalam Islam. Jadi terus ya,
Antum tahu bagaimana sifat Abu Bakar sebelum Islam datang, sebelum masuk Islam, sebelum Nabi menjadi Rasul. Bagaimana kebaikan Abu Bakar, bagaimana kebaikan Umar, Utsman, Ali. Salah satunya apa? 4 manusia termulia ini sebelum Islam datang belum pernah minum khamar. Gitu. Padahal halal, ya belum diharamkan. Sementara yang lain, antum tahu siapa Abu Talha, antum tahu siapa Hamzah, ketika minum khamar, luar biasa, sangat luar biasa. Yang nuangin khamarnya siapa? Masih ingat? Bartendernya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik jadi bartender, luar biasa. Bahkan Ali bin Abi Thalib, pemuda yang sangat pemberani, pernah gemetar ketakutan melihat Hamzah mabuk. Hamzah mabuk. Itu unta itu dibelah, unta hidup dibelah dengan pedang. Ketakutan Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang sangat pemberani. Nah, adapun 4 al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin diriwayatkan belum pernah minum khamr sekalipun. Nah, ini kira-kira ada modal dasar, ada sesuatu, ada kebaikan. Gitu. Nah, maka orang yang terbaik di zaman jahiliyah itu orang yang terbaik di dalam Islam dengan syarat idza faquhu, kalau mereka faham. Kalau mereka faham. Kalau nggak faham, jadi nggak baik. Jujur, amanah, pemberani, anti tipu-tipu, dermawan, tapi nggak faham kalau maulid Nabi itu bid'ah. Nggak faham kalau salawat nariyah itu keliru. Nggak faham apa salahnya ini kan salawat. Apa salahnya kan ini maulid Nabi, tahlilan kan baik. Nggak faham, maka tidak menjadi yang terbaik. Mereka akan menjadi baik idza faquhu, kalau faham. Oh, faham saya. Maka jika antum faham ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini hak, ini batil, nikmat besar. Sudah jujur, amanah, dermawan, kemudian faham, tidak terkena syubhat. Yang tadi terkena syubhat, apa salahnya? Dan entah berapa juta saudara-saudara kita, terutama di negeri kita ini, yang bernasib seperti itu. Profesor, doktor, jujur, amanah, tapi tidak tahu kalau maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, salawat nariyah bid'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara antum tahu, gimana nggak bahagia, gimana nggak nikmat besar. Maka Imam Ahmad, setiap kali ada orang yang mengatakan mari kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat iman dan Islam, mari kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, kata Imam Ahmad, kurang satu. Bukan cuma iman dan Islam, satu lagi apa? Sunnah. Karena berapa banyak ini di zaman Imam Ahmad, ya. Gimana hari ini? Di zaman Imam Ahmad, beliau mengatakan seperti itu. Berapa banyak kaum muslimin hari itu sudah iman, sudah Islam, tapi nggak kenal sunnah. Tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Yang penting sholat, yang penting saum, yang penting zikir. Itu di zaman Imam Ahmad. Apalagi hari ini. Apalagi hari ini lebih beruntung lagi orang yang faham sunnah. Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha asy-sya'n asyaddahum lahu karahiyatan. Ini harus kita hadapi. Apa?
akan kalian dapati manusia terbaik dalam masalah ini itu yang paling dibenci, gitu. Jadi dibenci. Ini tantangan yang kita tidak boleh menghindar. Maka antum jangan berharap berpegang pada sunnah, menggigit sunnah dengan gigi geraham, lalu tidak ada yang mencaci, tidak ada yang memaki, tidak ada yang membenci, tidak ada yang menggibah. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bahkan Nabi sampai mengatakan qaqabdil jamrah. Di akhir zaman yang berpegang kepada umat, pada sunnahku, dia bernasib seperti memegang bara api. Panas gak? Tentu panas. Kalau ingin tidak panas, ya lepaslah sunnah. Kalau terus menggigit sunnah dengan gigi geraham, ya panas. Maka siap kita dicaci, dimaki, dicemooh. Jangan surut ya. Jangan, terutama di para duat, jangan merubah cara dakwah. Ya udahlah, apa mereka istilahnya, cooling down dulu lah ya. Nggak usah ngomongin bid'ah dulu. Nanti ya ini kita sedang ada misi, kita pesantren nih, kita ini nanti digeruduk nanti. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Para a'immah tidak seperti itu. Ya, lihat Imam Ahmad seperti apa. Ya, kecuali sudah menyangkut nyawa. Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan lain-lain, ini sudah menyangkut nyawa. Maka boleh mengatakan sesuatu yang tidak ada di hatinya. Sudah menyangkut nyawa. Khalifah Al-Ma'mun luar biasa kerasnya, memusuhi para ulama yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Itu sudah menyangkut nyawa. Hari ini insyaallah belum, para duatus salaf belum menyangkut nyawa. Paling seperti tadi, dicaci, dimaki, dihina, digibah, siap. Nah, karena sudah menyangkut nyawa, maka para imam itu mengatakan sesuatu yang tidak ada di hatinya, tapi tetap dengan tauriah. Banyak jasus, banyak mata-mata dari Khalifah Al-Ma'mun dalam satu majelis misalnya, ada aja yang mancing-mancing. Ya Syekh, Al-Quran makhluk bukan. Kalau bilang bukan makhluk, kalamullah, langsung ditangkap. Sebagaimana Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh. Nah, Ali bin Madini misalnya, Yahya bin Ma'in misalnya, ditanya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini akan kita tahu, ini semua makhluk nih, gitu. Sambil nunjuk jarinya, ya, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini semua makhluk, ya. Yang dimaksud oleh beliau makhluk ya jarinya itu. Adapun Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur jelas bukan makhluk. Ya sampai segitunya. Karena ya itu tadi, masalah nyawa. Wa tajiduna syarran nasi, dan akan kalian dapati seburuk-buruk manusia. Siapa? Sebaik manusia tadi ya. Ini seburuk manusia apa? Dzal wajhain, yang mempunyai dua wajah, bermuka dua. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Datang kemari dengan wajah seperti ini, datang ke sana dengan wajah lain lagi. Mengadu domba, tidak mau menanggung resiko, ya. Maka ke sana bohong, ke sini bohong. Dzul wajhain.
Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis ada 4 di sini. Bayanu taqsimin nasi ila maratibi min haitsi hasabihim. Menerangkan pembagian manusia berdasarkan martabat-martabatnya sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ini bukan berarti bahwa kaum muslimin itu derajatnya bertingkat-tingkat, ada level syariat, ada level hakikat, ada tarekat, ada makrifat. Jelas ini batin. Tidak ada seperti itu. Ya. Tidak digolongkan seperti itu. Mungkin agama lain ada kasta ini, kasta itu. Islam tidak ada. Islam tidak ada. Yang ada awam apa berilmu. Alimun rabbani, apa tulabul ilmi ala sabilin najat, atau hamajun ra'a. Secara ilmu ada. Secara ibadah tidak ada. Tidak ada. Di zaman sahabat tabi'in, pembahasan itu cuma satu: muslim apa kafir, beriman atau tidak. Ya. Tidak ada pembahasan ini ahli ibadah, ini ahli ilmu. Enggak ada. Bahwa ada beberapa sahabat yang tidak pernah tertinggal qiyamul lail, tidak pernah tertinggal puasa Daud seperti Abdullah bin Amr bin As, tapi tidak dimasyhurkan bahwa beliau ahli ibadah. Enggak. Ya. Ada sih ada, tapi kemudian tidak dikelompokkan. Nah, mulai dikelompokkan ini setelah muncul subhat tarekat sufiyah. Si fulan ahli ibadah, si fulan ahli ibadah. Ya. Diperparah lagi tadi bahwa kaum muslimin yang tingkat dasar itu level syariat masih membahas masalah sholat, masalah saum, masalah haji, masalah melempar jumroh gitu, baru level syariat. Kalau naik dia hakikat sholat apa, hakikat wudhu apa, hakikat saum apa, hakikat jihad apa, jelas ini ngarang. Nanti naik lagi level tarekat, misalnya ada tarekat ini, tarekat itu. Yang tertinggi makrifat. Kalau sudah makrifat, kadang tidak sholat tidak apa-apa, tidak saum tidak apa-apa. Ini jelas sesat dan menyesatkan. Yang kedua, a'la maratibis syarafil islami al-fiqhu fid din. Derajat tertinggi, termulia di dalam Islam ini, secara Islami ini adalah faham di dalam agama. Itu sudah yang tertinggi. Hafal belum. Kalau sekedar hafal, adakah anak 10 tahun hafal Al-Quran? Ada, banyak. Ya, mungkin 11 tahun, 12 tahun. Apakah dia kemudian menjadi orang yang berilmu? Belum, kan? Dia akan berilmu ketika dia faham terhadap isi Al-Quran. Baru dikatakan berilmu. Maka dikatakan al-ilmu al-fahmu. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu adalah faham. Ilmu adalah faham, bukan hafal. Dan orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu orang yang apa? Masih ingat? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang
faham dalam urusan agama ini. Maka ketika orang rajin sholat, tahajud, Senin Kemis, bahkan puasa Daud, bangun masjid di mana-mana, bangun pesantren di mana-mana, tapi dia nggak faham mana yang sunnah, mana yang bid'ah, maka dia belum dikehendaki baik oleh Allah. Yang paling dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, Allah bikin dia faham dalam agama. Oleh karena itu Syekhul Islam itu seperti meratap gitu, sedih sekali kalau tidak bisa memahami sebuah ilmu. Baca ayat, baca hadis, kok nggak faham, betul-betul seperti meratap gitu, saking sedihnya. Lalu beliau mengambil tanah, diusapkan ke wajahnya, merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan mengatakan, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarilah aku ilmu, fahamkanlah aku. Merasa hina sekali, merasa sedih sekali ketika membaca satu ayat, satu hadis, nggak faham isinya. Itu Syekhul Islam. Ya, mungkin sudah masuk Isya. Silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil